Ini adalah sebuah cerita tentang seorang sopir ambulan yang harus mengantar jenazah yang mati, mengenaskan karena diperkosa dan dibuang di hutan. Begini kisah selengkapnya. Hujan deras membasahi tanah hutan saat tubuh perempuan muda itu ditemukan. Tergeletak tak bernyawa di tepi jurang. Tubuhnya remuk seolah dilindas sesuatu, atau dibuang dari ketinggian. Wajahnya nyaris tak bisa dikenali. Hanya cincin kecil di jarinya dan potongan baju compang-camping yang masih menempel di tubuhnya. Orang-orang yang menemukannya, penduduk dari sebuah dusun kecil di kaki hutan, tidak ada yang berani menyentuh jenazah itu. "Jangan dibawa kemari. Bukan orang sini," kata salah satu warga dengan wajah pucat. Dia sudah lama hilang, dan dulu pun keluarganya pindah, entah kemana. Pihak kepolisian desa hanya membuat laporan singkat. Tak ada keluarga yang mengaku, tak ada KTP, tak ada yang mengenalnya, atau mungkin tak ada yang berani mengaku mengenalnya. Akhirnya, jenazah itu dibawa ke rumah sakit kabupaten. Di sana pun keadaannya tak jauh beda. Para petugas mengurusnya seperti barang tak bertuan. Tidak ada yang datang melayat. Tidak ada yang bertanya. Beberapa perawat mengaku melihat hal aneh. Selimut di kamar jenazah terkadang bergerak sendiri. Monitor suhu menyala padahal tubuhnya sudah dingin. Dan yang paling menyeramkan, salah satu penjaga malam bersumpah melihat seorang perempuan berwajah hancur duduk di pojok ruangan sambil menangis, lalu menghilang begitu saja saat lampu kembali menyala. Karena tidak ada yang mengklaim, pihak rumah sakit akhirnya memutuskan untuk mengirim jenazah ke pemakaman umum di desa terdekat. Tepat pukul 10 malam, seorang supir ambulan tua bernama Pak Surya mendapat tugas mengantarnya, tanpa pelayat, tanpa keluarga, tanpa siapa-siapa, hanya dirinya dan jenazah yang tidak diinginkan, yang tak pernah mendapat tempat di dunia ini, dan kini mungkin juga tak diterima di akhirat. Hujan rintik-rintik turun membasahi halaman belakang rumah sakit daerah. Malam itu, angin berembus lembut tapi menggigit, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, bau kematian yang menggantung di udara. Pak Surya, pria parubaya dengan mata cekung dan wajah lelah, menatap jenazah perempuan yang terbaring di dalam ambulans. Jenazah itu dibungkus kain kafan lusuh, hanya diberi nama sebagai perempuan tak dikenal dalam surat pengantar. "Benar nggak ada keluarga yang jemput?" gumamnya pada perawat di belakang. Perawat itu menggeleng, cepat-cepat memalingkan wajah. Katanya warga desa tempat dia ditemukan juga nggak mau tahu. Disuruh bawa ke dusun Wana Alas, itu yang terdekat dari lokasi. Dan katanya, tempat dia dulu tinggal. Pak Surya menelan ludah. Nama dusun itu terdengar asing dan aneh. Tanpa banyak kata lagi, ia masuk ke dalam ambulans, menyalakan mesin, dan berangkat. Jam menunjukkan pukul 10 malam saat roda kendaraan mulai menyusuri jalanan gelap yang dikelilingi sawah, kemudian berlanjut ke hutan-hutan kecil yang semakin rapat. Radio menyala, memutar lagu dangdut lama yang serak. Pak Surya membiarkannya, mencoba melawan kantuk dan rasa sepi yang mulai merayap. Beberapa kilometer pertama berjalan normal. Hanya sesekali terlihat rumah-rumah penduduk yang tampak sepi dan gelap. Tapi begitu memasuki jalan tanah menuju arah dusun Wana Alas, suasana berubah. Pohon-pohon mulai rapat seperti tembok alami. Jalanan makin sempit, hanya cukup untuk satu mobil. Kabut muncul entah dari mana, menggulung perlahan dan menutupi pandangan. Tiba-tiba suara radio menjadi berisik, seperti diganggu frekuensi lain. Krek, krek, tolong, tolong. Pak Surya memutar tombol volume, mengira itu hanya gangguan biasa.
Tapi kemudian ia mendengar suara lain, suara tangisan. Perlahan, terisak dari dalam ambulans. Ia menoleh ke kaca spion. Tidak ada siapa-siapa, hanya jenazah. Seharusnya, dengan napas mulai tak beraturan, ia mengusap wajah dan mencoba fokus ke jalan. Tapi rasa tidak enak itu mulai menggumpal di dadanya, seperti ada yang duduk di kursi penumpang belakang, diam dan memperhatikannya. Dan ketika ambulans melewati sebuah tikungan curam di pinggir hutan, suara tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seolah-olah berasal dari kursi belakang tepat di balik sekat ambulans. Pak Surya menggenggam setir erat-erat, bibirnya bergetar lirih membaca doa. Tapi ketika ia menoleh sebentar ke kaca tengah, detak jantungnya berhenti sejenak. Seseorang duduk di kursi belakang. Wajahnya tertutup kain putih. Tubuhnya berguncang, menangis perlahan. Padahal ia yakin tak ada siapa-siapa di kursi itu saat berangkat. Pak Surya menepuk-nepuk wajahnya sendiri, berusaha menepis rasa kantuk dan rasa takut yang kian menggerogoti pikirannya. Ia memaksa diri untuk tak mempercayai apa yang dilihatnya barusan. Itu pasti hanya bayangan, refleksi, atau mungkin halusinasi karena kelelahan. Tapi tubuhnya dingin, telapak tangannya basah oleh keringat, dan suara tangisan itu belum berhenti. Ia mencoba menyibukkan diri dengan menyalakan kembali radio, berharap suara apapun bisa menenangkan. Tapi radio hanya mengeluarkan suara gemeretak statis seperti serpihan sinyal. Lalu, dari kekosongan itu, muncul bisikan lirih. "Tolong, jangan buang aku." Pak Surya spontan mematikan radio dan menoleh ke belakang. Sekat ambulan membuatnya tak bisa melihat jenazah langsung, tapi dia tahu suara itu berasal dari sana. Seketika, mesin ambulans mendadak mati. Lampu padam. Semua elektronik mati total. Seperti habis daya. Ia mencengkeram setir. Astagfirullah, kenapa mati si ini? Pak Surya keluar dari mobil, membawa senter kecil dari dashboard. Kabut makin tebal. Hutan di kiri kanan jalan terlihat seperti dinding hitam bergerigi yang hidup. Udara terasa lebih dingin dari seharusnya. Bahkan embus napasnya membentuk uap tipis, padahal ini bukan musim dingin. Saat membuka kap mobil dan mencoba memeriksa kabel, ia mendengar sesuatu dari belakang. Krek! Bukan ranting patah, bukan suara mesin, tapi suara engsel pintu belakang ambulans yang terbuka perlahan. Pak Surya membeku. Dengan sangat perlahan, ia menoleh ke belakang. Pintu ambulans memang terbuka sedikit. Siapa yang buka pintu itu? Gumamnya lirih. Ia melangkah mundur pelan. Lampu senternya bergetar karena tangannya mulai gemetar. Angin bertiup kencang lewat sela pepohonan dan membawa suara itu lagi. Lebih jelas, lebih menusuk. Tangisan, tangisan perempuan. Terisak, patah, seolah meratap dari dasar jiwa. Pak Surya tak tahan. Ia mendekat ke belakang ambulans dan membuka pintu dengan cepat. Dan saat itu juga, seseorang duduk di dalam. Seorang perempuan, berbalut kafan. Tubuhnya menggigil, wajahnya tersembunyi di balik rambut panjang yang basah dan berantakan. Ia memeluk lututnya, menangis dengan suara lirih. Tangisannya seperti suara anak kecil yang ditinggal ibunya. Pak Surya mundur, jatuh terduduk ke tanah. Matanya terbuka lebar, tak bisa bersuara. Perempuan itu perlahan mendongak. Wajahnya hancur, matanya kosong. Tapi dari bibir yang sobek itu terdengar bisikan, "Jangan buang aku lagi. Aku masih di sini."
Dan tepat saat itu, lampu ambulans menyala kembali dengan sendirinya. Mesin berdengung pelan, seolah tidak pernah mogok. Perempuan itu menghilang. Hanya kafan yang terlipat rapi di atas tandu. Pak Surya terdiam lama. Dan kali ini, ia tahu ia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Mesin ambulans kembali hidup. Lampu-lampu menyala. Tapi bagi Pak Surya, tidak ada yang terasa normal lagi. Tangannya masih gemetar saat ia kembali duduk di kursi pengemudi. Jantungnya berdegup cepat, seperti baru saja lolos dari kecelakaan maut. Ia mencoba menenangkan diri, membaca istighfar berulang-ulang, namun suara itu masih terngiang di telinga. "Jangan buang aku lagi." Ia mengunci pintu ambulans dari dalam. Jalan kembali sepi, tidak ada suara lain selain hujan yang makin tipis dan gesekan ranting di atap mobil. Namun saat mobil mulai berjalan pelan, Pak Surya melihat ke kaca tengah. Sekilas saja, dan tubuhnya membeku. Seseorang duduk di kursi belakang. Bukan di tandu, tapi di kursi baris penumpang belakang, tepat di belakang sopir. Ia memperlambat laju mobil. Jantungnya berdebar keras. Ia melirik kaca lagi. Sosok itu masih di sana, wajahnya tertunduk. Rambut panjang menutupi seluruh wajah, meneteskan air seolah basah kuyup. Pak Surya tak sanggup menatap lama-lama. Tapi kemudian, perempuan itu berkata pelan, "Aku mau pulang." Suara itu bukan seperti suara manusia. Lebih dalam, serak, bergema dalam kepalanya. Pak Surya memejamkan mata sejenak, mencoba melawan teror yang mulai menyesakkan dadanya. Tapi saat membuka mata, tangan pucat menyentuh pundaknya dari belakang. Dia langsung menjerit, menghentikan mobil dengan rem mendadak. Ambulans berhenti dengan sentakan keras. Pak Surya membuka pintu dan keluar sambil terengah-engah, memegangi dada. Dia menatap ke dalam ambulans dari jendela samping. Kursi belakang kosong. Tandu masih ada, kafan jenazah masih utuh. Tidak ada tanda-tanda perempuan itu pernah duduk di situ. Tapi, kaca jendela bagian dalam berembun. Dan di permukaannya tertulis dengan jari, "Aku masih di sini." Pak Surya nyaris menangis. Ia bukan orang yang mudah takut. Sudah lama bekerja antar jenazah. Tapi ini bukan perjalanan biasa. Dan entah kenapa, ia merasa bersalah. Padahal, ia bahkan tak mengenal siapa perempuan itu. Pak Surya kembali menyetir, kali ini lebih pelan. Tangan kirinya masih gemetar memegang setir, sementara tangan kanan sesekali menyeka keringat di pelipis. Nafasnya pendek-pendek, seperti menahan serangan panik. Ia tak berani menoleh ke belakang lagi. Tapi rasa itu, kehadiran itu, tetap ada. Sesuatu yang berat menggantung di udara. Setiap kali matanya menatap jalan, bayangan sosok perempuan itu tetap muncul di sudut pandangnya. Kadang berdiri di sisi jalan, kadang hanya siluet samar di kaca spion, seolah mengikuti, atau lebih tepatnya, menyatu dalam ambulans. Tiba-tiba, matanya terasa berat. Pak Surya mencoba tetap terjaga, tapi pandangannya mulai mengabur. Dan saat kelopak matanya menutup, gelap. Lalu, seperti layar film lama yang diputar ulang, bayangan-bayangan mulai muncul di benaknya. Seorang gadis muda menyusuri hutan kecil, membawa ikatan kayu bakar. Sendirian, wajahnya polos, berhijab, sesekali tersenyum melihat kupu-kupu yang lewat. Lalu, suara ranting patah. 4 pria muncul dari balik pepohonan. Bajunya kotor,
Tatapannya penuh niat buruk. Gadis itu melangkah mundur. Mereka mengelilinginya. "Jangan, tolong. Aku cuma mau pulang," bisik si gadis ketakutan. Jeritan. Ishak tangis. Kemudian semuanya gelap lagi. Lalu, tubuh gadis itu tergeletak di tanah. Wajahnya lebam. Kafan putih dibalutkan secara tergesa. Tak ada keluarga. Tak ada upacara. Hanya suara tanah yang dilempar asal ke atas tubuhnya. Pak Surya terbangun dengan teriakan. Tangan mendadak membanting setir ke kiri. Mobil ambulans nyaris masuk ke keparit sebelum ia berhasil mengendalikannya lagi. Napasnya memburu, matanya penuh air. "Ya Allah, itu... Kenapa aku bisa lihat itu?" Ia sadar itu bukan mimpinya. Itu kenangan, tapi bukan miliknya. Ia merasa seolah tubuhnya dijadikan layar untuk menampilkan kisah yang tak pernah selesai. Kisah seorang perempuan yang tidak pernah mendapat keadilan, tidak dipulangkan, tidak disalatkan, tidak dikuburkan dengan layak. Dan sekarang, dialah yang bertanggung jawab membawanya pulang. Pak Surya menatap jalan ke depan. Hutan masih mengelilinginya. Langit mulai tampak kelabu. Dan satu perasaan makin kuat dalam hatinya. Ia tak akan bisa keluar dari perjalanan ini. Sampai sang arwah benar-benar sampai tujuan. Jalanan mulai berubah menjadi jalur tanah licin dengan pepohonan yang merunduk rendah, seolah ingin meraih atap ambulans. Langit yang tadinya kelabu kini berubah hitam pekat meski jam tangan Pak Surya menunjukkan masih pukul 1:30 malam. Kabut turun tebal, tebal sekali. Lampu depan ambulans hanya bisa menembus beberapa meter ke depan, lalu ditelan putihnya kabut seperti lautan kapas berhantu. Pak Surya berkali-kali memelankan laju, tapi anehnya, setiap ia menyetir lurus, jalanan malah memutar dan membawa dia kembali ke tempat yang sama. Sebuah pohon beringin besar dengan papan kayu tua tergantung di atasnya bertuliskan huruf yang hampir pudar. "Selamat datang di Wana Alas." Padahal, menurut GPS, ia seharusnya masih 10 km lagi dari dusun itu. Ini pasti nggak benar, gumamnya dengan suara parau. Ia mencoba menepi dan mematikan mesin untuk menenangkan diri. Tapi saat itu, seluruh lampu ambulans padam. Lalu terdengar suara. Tok, tok, tok. Ketukan keras di pintu samping ambulans. Pak Surya menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Tok, tok, tok. Kini dari belakang. Dengan tubuh kaku, ia mengambil senter dari dashboard dan menoleh perlahan ke bagian belakang. Di luar, tak ada apa-apa. Tapi begitu ia memalingkan wajah ke kaca spion, seseorang duduk di kursi penumpang sebelah. Seorang perempuan. Tubuhnya menggigil. Rambutnya panjang, menutupi hampir seluruh wajah. Gaunnya lusuh, basah, dan penuh lumpur. Tangannya memeluk tubuhnya sendiri, seolah menahan dingin. Wajahnya perlahan menoleh ke arah Pak Surya. Mata hitam legam, air mata darah, dan dari mulutnya keluar bisikan lirih. "Aku nggak mati, mereka yang bunuh aku." Pak Surya menjerit dan segera keluar dari mobil. Namun dunia di luar ambulans tak lagi seperti semula. Jalanan berubah, pepohonan tampak melengkung, membentuk lorong seperti mulut raksasa. Suara tangisan menggema dari segala arah, diikuti bisikan-bisikan halus yang menyayat hati. "Kembalikan dia, salatkan dia,
Kuburkan aku, bukan buang. Pak Surya berlari menjauh, tapi langkahnya tak pernah sampai jauh. Kemanapun ia pergi, ia kembali ke tempat yang sama. Ambulans itu, pohon beringin itu, dan sosok perempuan itu sekarang berdiri di pintu belakang mobil dengan kafan menjuntai, wajahnya penuh darah dan tubuhnya setengah melayang. Bawa aku ke tempat terakhir. Ambulans mendadak menyala sendiri. Lampu menyala, mesin hidup, pintu belakang terbuka, dan tubuh perempuan itu perlahan masuk kembali ke tandu. Tanpa sadar, Pak Surya kembali ke kursi pengemudi. Tangannya bergerak sendiri, menyalakan lampu jalan. Mobil itu mulai melaju pelan, seperti dituntun oleh kekuatan tak terlihat. Dan di setiap cermin spion, sosok perempuan itu selalu ada, menangis, tapi kini dengan senyum tipis, seolah berkata, "Akhirnya, kamu mau antar aku pulang." Kabut perlahan menipis. Langit menjelang subuh tampak seperti kanvas kelabu yang baru mulai diwarnai cahaya samar. Pak Surya sudah tidak tahu berapa lama ia menyetir. Ia tak lagi peduli soal waktu atau arah. Ia hanya mengikuti jalan yang terasa seperti dipandu oleh sesuatu. Dan saat ambulans melewati tikungan tajam, akhirnya ia melihat sesuatu di kejauhan. Cahaya kuning temaram dari lampu gantung. Sebuah masjid tua. Bangunannya kecil, hanya satu lantai. Dinding kayunya sudah kusam dimakan usia. Kubahnya berlumut, dan di sekelilingnya tumbuh pohon besar yang akar-akarnya menjulur ke tanah, seperti tangan raksasa yang merangkul makam-makam tua di belakangnya. Pak Surya menghentikan mobil. Pintu masjid terbuka perlahan, seperti sudah menanti kedatangannya. Dari dalam, seorang ustadz sepuh melangkah keluar. Tubuhnya kurus, janggut putihnya memanjang, dan sorot matanya tajam, tapi teduh. Ia berdiri di teras masjid, memandang ambulans itu lama. "Kamu datang juga akhirnya, Nak," ucapnya tenang. Pak Surya tertegun. "Ustadz, dari mana tahu saya akan datang?" Ustadz Hamdan tersenyum samar. "Bukan aku yang tahu, tapi dia yang menuntunmu ke sini." Tanpa banyak tanya lagi, Pak Surya membantu Ustadz membuka pintu belakang ambulans. Saat mereka mengangkat tandu masuk ke dalam masjid, angin berembus pelan. Dan untuk pertama kalinya, sejak perjalanan itu dimulai, tangisan itu berhenti. Jenazah diletakkan di tengah-tengah ruang utama. Lalu Ustadz Hamdan memanggil Pak Surya untuk berwudu dan bersiap. Dia belum disalatkan. "Itulah sebabnya dia gelisah," ujar Ustadz lirih. "Banyak dari kita yang lupa bahwa sebaik-baiknya pengantar arwah adalah doa dan permintaan maaf, bukan sekadar formalitas." Malam itu hanya 2 orang yang berdiri sebagai makmum, tapi masjid terasa penuh, seolah barisan di belakang mereka tak terlihat oleh mata biasa. Ustadz Hamdan melantunkan takbir. Suaranya dalam dan menggema di antara dinding kayu tua. Dan saat Pak Surya menundukkan kepala, ia mendengar suara yang tak datang dari Ustadz, tapi dari dekat telinganya. "Terima kasih." Seketika, air matanya mengalir. Setelah selesai, Ustadz menutup kafan dengan rapi. "Sekarang dia siap dikuburkan," ujar Ustadz. Pak Surya mengangguk. Tubuhnya masih lemas, tapi entah kenapa, ada perasaan ringan di dadanya. Seolah beban tak terlihat yang selama ini menekannya mulai terangkat. Di luar, langit mulai terang. Tapi perjalanan belum selesai. Mereka harus membawanya ke tempat peristirahatan terakhir. Di balik masjid, di antara makam-makam yang sudah lama terlupakan, langit sudah mulai berubah warna. Warna keemasan menyelimuti horizon.
diselingi kabut tipis yang mengambang rendah di antara pepohonan. Udara pagi terasa dingin, tapi tenang. Pak Surya dan Ustadz Hamdan memanggul tandu bersama. Langkah mereka menembus jalan setapak di belakang masjid menuju pemakaman tua yang dikelilingi pohon beringin dan rumput liar yang menjuntai. Beberapa batu nisan sudah miring dan tak terbaca lagi namanya. Namun ada satu ruang kosong di bawah pohon besar. Di sanalah Ustadz Hamdan menunjuk. Di sini, katanya lirih, tanah ini belum terjamah, tapi sudah lama menanti. Pak Surya ikut menggali. Tanahnya gembur, tapi terasa dingin di telapak tangan. Setiap sekop tanah yang terangkat terdengar seperti gema. Seolah bumi pun berbisik. Akhirnya dia kembali. Setelah liang lahat siap, mereka menurunkan jenazah dengan perlahan. Ustadz Hamdan memimpin doa. Suara takbir dan kalimat tauhid menggema pelan, bercampur dengan desir angin dan dedaunan yang berjatuhan. Tak ada suara lain, tapi suasananya seolah disaksikan banyak makhluk yang tak bisa dilihat mata manusia. Saat Pak Surya menimbun tanah terakhir, sesuatu aneh terjadi. Angin berhenti, burung-burung di pepohonan mendadak diam, dan kabut yang tadinya melayang perlahan, kini menyusut cepat, seperti tersedot ke dalam bumi. Pak Surya memalingkan wajah ke arah masjid. Seseorang berdiri di sana. Seorang gadis muda berpakaian putih. Wajahnya kini bersih, tanpa luka, tanpa darah. Ia tersenyum lembut dan menunduk ke arah Pak Surya. Pak Surya terpaku. Ia merasa baru kali ini melihat wajah aslinya. Lalu perlahan-lahan gadis itu memudar, menyatu dengan cahaya pagi. Pak Surya terduduk lemas di tanah. Dadanya sesak, tapi bukan karena takut, lebih karena rasa bersalah. Karena selama ini ia hanya bekerja tanpa hati, tanpa menyadari bahwa jenazah-jenazah yang ia bawa pernah menjadi manusia, punya cerita, dan juga ingin dihormati. Ustadz Hamdan menepuk pundaknya pelan. Dia sudah tenang sekarang, tapi mungkin ini belum selesai, Pak. Pak Surya menoleh. Maksudnya Ustadz? Ustadz Hamdan menatap ke arah pepohonan. Kadang yang dibawa itu satu, tapi yang ikut bisa lebih dari satu. 2 hari setelah pemakaman, Pak Surya kembali ke rumahnya di kota. Ia mengambil cuti. Butuh waktu untuk mencerna semuanya. Perjalanan malam itu seperti mimpi buruk yang terlalu nyata, atau mungkin sebuah pelajaran yang terlambat ia sadari. Selama 2 malam, ia tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali menutup mata, wajah gadis itu muncul. Bukan lagi menyeramkan, tapi sedih dan kosong. Namun di malam ketiga, semuanya terasa lebih tenang. Hingga ia terbangun pukul 3 dini hari karena suara keran air yang menyala sendiri di dapur. Dengan langkah berat, ia berjalan sambil mengucek mata, mematikan keran. Tapi saat ia berbalik hendak kembali ke kamar, terdengar suara ketukan dari pintu depan. Tok, tok, tok. Pelan, tapi jelas. Ia menatap jam dinding. Toh 3:12. Siapa yang datang sepagi ini? Dengan rasa penasaran yang bercampur waspada, Pak Surya membuka pintu perlahan. Tak ada siapa-siapa di depan rumah. Hanya udara dingin yang menggigit dan sepasang sandal kecil basah tergeletak di depan ambang pintu. Sandal itu kotor berlumpur, seperti milik seorang gadis.
yang baru saja berjalan jauh. Pak Surya mengernyit. Ia memungut sandal itu, dan saat ia menutup pintu, angin berembus dari balik lorong rumah. Ia berbalik cepat, dan saat itu matanya membelalak. Dinding ruang tengah dipenuhi tulisan samar dengan bekas tangan berdarah. Tulisan itu hanya satu kalimat, "Terima kasih, tapi aku tidak sendiri." Lampu rumah mati, dan di dalam kegelapan, seseorang tertawa kecil, pelan, melengking, seperti anak perempuan, dan satu suara lain di belakangnya, lebih berat, lebih tua, lebih marah.